Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Pada tahun 1941, Admiral Isoroku Yamamoto mengembangkan strategi perang untuk memerangi Amerika, Inggris, dan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang armada Pasifik Amerika di Pearl Harbor. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang. Ogeki! Ada apa ini? Siapa orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang dari KT. Saya pernah mendengar ramalan bahwa ada orang-orang KT yang akan menguasai Indonesia dan memberikan Indonesia kemerdekaan. Benarkah? Tsusuite kudasai. Watashi tachi na Nihon gawa kara minasu no suku. Momoru teme ni koko ni kamashita. Watashi tachi ani desu. Koko ni kara orundo. Uito suki suru no tesudaimasu. Watashi tachi subete no Indonesia no hito bito o tasukeru koto o yukosoko shimasu. Indonesia no hito bito ga oranda ni teishite hara o kaseban no deku ka o betete ite kudasai. Nihonjin wa Indonesia soku michikan surata. Mini kita no de wahaku Indonesia okumin o kyoiho surata mini kita no desu. Tenang semua, kami dari pihak Jepang datang untuk menyelamatkan dan melindungi kalian semua. Kita adalah Hokkaido. Kami akan membantu kalian mengusir Belanda dari negeri ini. Kami berjanji akan membantu kalian mengusir Belanda dari negeri ini. Baiknya jika rakyat Indonesia berontak melawan Belanda. Ingat, Jepang datang bukan untuk menjajah Indonesia, melainkan memerdekakan bangsa Indonesia. Semoga semua itu bukan hanya janji-janji belaka ya. Iya, benar. Coba ya. Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1949 menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Watashi tachi Nihon wa Teiya Senso ni sankashimasu. Kateba idea Sokoku no Dokoritsu Tengenei ga yokusoku sararu node. Nihon reiyo toshitereto ningachika watashi katsukoto o teiyan shimasu. Karena itu, saya selaku perwakilan Jepang akan menawarkan kalian orang-orang Nusantara untuk bekerja sama dan meraih kemenangan. Adakah alasan lain kami tidak percaya kepada kalian? Telah membebaskan tokoh-tokoh yang dipenjara oleh Belanda. Kami akan memberikan kalian hidup yang sejahtera. Dan juga kami telah meluncurkan gerakan 3A. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia untuk kalian. Apakah yang kau bicarakan itu bukan ini semata? Kau akan menepatinya? Hei Oranda, hito no yoni soku michika washimasen. Ya, kami tidak akan menjajah kalian seperti yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Baiklah, kami izinkan kalian untuk menginjak tanah saudara kami. Tapi awas saja jika kalian sampai membohongi kami, seperti orang-orang dari negeri barat. Hai. Jepang meluncurkan gerakan 3A yang artinya Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia.
Pernyataan ini membuat rakyat Indonesia percaya dengan kekuatan Jepang saat itu, mereka bisa menjadi penolong bagi Asia. Jepang jadi bak pahlawan banget deh. Sementara rakyat yang sudah mendengar kedatangan Jepang terus membicarakan orang dari Asia Timur itu. Rakyat ada yang pasrah dan menanti janji yang diberikan oleh Jepang. Namun, rakyat juga takut jika mereka dibohongi lagi oleh negara-negara yang sebelumnya pernah singgah ke Indonesia. Kalian sudah tahu dong tentang kedatangan Jepang? Iya, saya sudah tahu. Lalu apa tanggapan kalian ini? Semoga saja Jepang memiliki niat baik untuk negara ini. Alah, apa kalian lupa? Belanda juga datang dengan baik-baik, tapi nyatanya kita mah sebagai rakyat biasa tidak tahu apa-apa. Semua apa kata orang putih itu. Lalu kapan kita bisa berdiri sendiri? Pasti suatu saat kita bakal berdiri sendiri. Untuk membuat rakyat Indonesia semakin percaya pada Jepang, Jepang menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara Kalijati. Sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia ditandai oleh perundingan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pihak pemerintah Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda, Letjen Terpoorten, dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tejarda van Schattenburg Stachauer. Sedangkan pihak pemerintah Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Misgiven kita, kami menyerah kalah. Yos, oranda wa nihon ni mujaken ko fokusina karebenaranai. Soste, oranda no soko minchi wa subete nihon ni hika watasaremasta. Ima subu kono karijati kei kakusho ni somei shite kudasai. Baiklah, Belanda harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dan semua daerah jajahan Belanda harus diserahkan kepada Jepang. Serahkan cepat surat perjanjian Kalijati ini. Sensei okara suka maete koros. Kemenangan Jepang atas Belanda terus digebar-geborkan di radio agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendengarnya. Untuk semakin mendapat simpati dari rakyat, propaganda demi propaganda terus dilakukan. Mulai dari memperbolehkan pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Gerakan Romusa atau tenaga kerja paksa mengumpulkan para laki-laki secara paksa melalui Romu Kyokai, yang artinya panitia yang mengumpulkan orang-orang untuk dijadikan Romusa. Kemudian mereka dikirimkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, hingga para pekerja berakhir dalam kondisi yang buruk, mati atau menghilang. Belum lagi, tentara-tentara Jepang juga kerap mengambil makanan milik rakyat Indonesia tanpa membayar dengan apapun, sehingga banyak rakyat yang kelaparan. Dan akhirnya ada Jugun Ianfu, di mana perempuan-perempuan Indonesia dijadikan tenaga penghibur bagi para tentara Jepang. Jugun Ianfu ini juga mengalami kekerasan seksual oleh tentara-tentara Jepang. Karena udah jadi begini, tentu saja rakyat Indonesia jadi geram dan memulai perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat ini terjadi secara masif di berbagai daerah seperti Indramayu, Singaparna, Tasikmalaya, Aceh, Papua, Blitar, Cilacap, hingga Kalimantan. Perlawanan rakyat gak cuma dilakukan secara fisik, gerakan bawah tanah pun dilancarkan untuk memperoleh informasi dengan menyusup ke basis pertahanan Jepang di Indonesia.
Jepang digempur habis-habisan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Puncaknya pada peristiwa bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat pada saat itu juga sedang menuntut terhadap Jerman dalam peristiwa Perang Pasifik. Perang tersebut juga berpengaruh pada gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Pada akhirnya, Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Setelah banyak perjuangan panjang yang telah dilewati, Indonesia pun berhasil meraih kemerdekaannya. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Yo guys, parah banget. Lepas ini. Enggak. In the video for promiscuous, my style is ridiculous.